Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari kelima ini saya membuat atau melanjutkan tugas yang kemarin, yaitu mengupgrade project yang sudah saya bikin seperti kemarin. Saya sudah menambah beberapa, mungkin tidak jauh berbeda dari yang kemarin, cuma saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang sudah saya pelajari baru-baru ini. Baik, untuk ininya masih sama pada halaman HTML, tidak terlalu berbeda, hanya beberapa yang saya ganti. Saya juga menambahkan name di sini karena tadi saya mendapatkan beberapa masalah pada saat mengganti foto yang ada karena gambar atau foto dari yang sebelumnya itu rusak. Yang sebelumnya adalah foto saya sendiri di sini yang saya masukkan. Jadi saya mencoba untuk mencari cara untuk mengubahnya tadi. Oke, pada bagian ini masih juga tidak terlalu berbeda. Saya menambahkan sedikit ini, yaitu sebagai default image, yang jika seandainya nanti di sini akan saya jelaskan sedikit. Nah, di sini dengan gambar yang dimasukkan dalam project render atau render project itu, nanti gambar yang tidak dimasukkan maka akan menggunakan default image karena foto yang ini yang pada website ini upload image-nya masih belum ada fungsi. Jadi saya membuat fungsi default image. Oke, untuk pertama kita seperti kemarin ini ada untuk menghubungkan HTML-nya atau memuat HTML-nya, dan ini untuk mengupload halamannya. Nah, lalu di sini ada fungsi saat membuka halamannya, di mana saya menambahkan prevent default agar halamannya tidak terrefresh otomatis. Dan ini ada form yang saya isi dengan variabel tetap, itu dimana menggunakan ID, yang ID ini nanti berfungsi untuk dibuka ataupun menambahkan detail dari HTML yang sudah saya bikin seperti detail di bawah ini. Jadi dengan mengklik ini kita harus membuat parameter ID terlebih dahulu. Jadi di sini dari mana saya akan menjelaskan. Nah, di sini. Jadi pada fungsi render project masih seperti kemarin, cuma beberapa yang saya ganti. Nah, di sini untuk mendapatkan projectnya ataupun untuk dapat mengakses detail ini, kita harus menyimpan projectnya ke local storage, mana seperti yang sudah kita ajarkan terlebih dahulu seperti tadi. Lalu untuk mendapatkannya kita mengisikannya ke dalam local storage. Kita menyimpannya ke dalam local storage dan nanti akan diakses oleh ini ke JavaScript dari detail JavaScript yang ini. Nah, di sini dia akan membaca isi dari maksudnya parameter dari ID yang sudah dibikin sebelumnya. Setelah kita menekan tombol detail maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kira-kira akan seperti ini. Ini terdapat detailnya dan durasi, teknologi, dan juga deskripsinya ada sedikit. Saya tidak terlalu mungkin. Dan di sini juga terdapat parameternya seperti yang saya bilang tadi. Di sini ada ID 1 dan di sini ada ID 2. Nah, untuk ID 2-nya juga tidak terlalu berbeda. Oke. Jadi fungsi dari ID yang saya buat tadi pada rendernya maka sangat berpengaruh untuk membuka detail dari website yang sudah saya bikin. Jadi di sini saya juga membuat halaman baru, itu halaman ketika kita mengklik dari detail itu. Saya bikin ini harusnya detail project ya. Detail project.
Oke. Nah, di sini masih menggunakan bootstrap yang sudah diambil dan juga menghubungkan ininya stylenya dari CSS. Terus untuk ininya, nah di sini saya memasukkan ID seperti project image ini untuk dihubungkan lagi dari sini. Jadi seandainya nanti rendernya, nah di sini setelah dimasukkan nanti dia akan otomatis masuk ke dalam detail JS ini. Di sini ada dokumen yang dari HTML-nya yaitu get element by ID. Seperti tadi ada project title, project date, ini dimana judulnya, tanggalnya yang berisi tanggal mulai, juga tanggal selesainya. Di sini ada deskripsi, dan di sini saya juga menambahkan foto yang dimana tadi sudah saya ubah tadi. Itu seandainya tidak diupload fotonya, maka akan menggunakan foto yang default, yang foto yang sudah saya atur, yang foto ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini juga untuk teknologinya saya juga membuatnya. Nanti seandainya kita klik satu teknologi, biar saya contohkan sedikit. Misalnya di sini kita bikin aja nama gitu, lalu tanggal lain bebas saja. Ini sama ya, deskripsinya juga bebas saja. Untuk teknologinya coba kita tandai pada React.js dan juga Next.js, karena tombol upload image-nya masih belum ada fungsi yang jelas. Jadi kita coba langsung submit terlebih dahulu. Nah, di sini udah langsung masuk dan bisa kita klik. Seharusnya ini akan menjadi parameter ID 3. Nah, seperti ini, ID 3 yang kita bikin tadi. Oke, saya rasa saya mempunyai sedikit yang belum saya jelaskan di sini. Mana? Oh, pada halaman ini. Di sini saya juga menambahkan sedikit keamanan, di mana terkadang kita kayak bisa mengakses seperti ini. Dari parameternya kita bisa mengganti langsung kayak gini. Nah, jadi kan ini tidak ada, harusnya tidak ada. Maka di sini saya membuatnya jika tidak ada projectnya, maka ID-nya akan kembali gitu. Jadi dia akan kembali kepada HTML. Nah, saya udah membuatnya, cuman saya belum tahu cara untuk mengganti atau fungsi yang tepat agar ini kembali ke layar home, layar pertama tadi. Saya pun masih bingung. Saya sudah mencoba beberapa jam juga, saya belum mendapatkan cara untuk melakukan hal itu. Nah, padahal saya sudah membuat dua ini, tapi saya tidak bisa. Mungkin selanjutnya akan saya pelajari lagi. Dan untuk ininya halamannya ya seperti halaman HTML biasa, cuma ada beberapa yang kayak ID di sini. Itu yang sangat berpengaruh nantinya pada halaman ini. Karena di sini juga dia meminta dari project name, project ID agar dapat diinput secara otomatis. Parameternya dapat didapatkan juga. Oke, saya rasa cuma itu yang dapat saya jelaskan untuk sekarang. Untuk CSS-nya saya rasa masih seperti biasa. Saya menggunakan background dan juga ukuran font, penulisan dan lain-lain. Yang saya rasa ini tidak terlalu susah lah. Yang dimana untuk JavaScript saya masih kurang jelas untuk beberapa hal, tapi mungkin saya pelajari sendiri lagi. Karena saya juga kurang waktu, karena saya bekerja di siang hari. Tapi saya udah lumayan mengerti untuk beberapa ini. Seperti ini ada variabel untuk menghubungkan dokumennya dan menghubungkan formnya.
untuk mendapatkan ID dari nama, tanggal, dan seperti itu. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang belum saya jelaskan karena saya tidak biasa juga melakukan presentasi seperti ini. Mohon maaf. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.